ya. Taruhnya ini jempol dan telunjuk kayak gini, supaya dia ada bentuk shape ngelingkar kayak gitu. Boleh tekan-tekan ke dalam. Nah ini sekarang sudah meresap semua, nggak ada air yang berlebar-lebar gitu di pinggir-pinggirannya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Stephanie Horizon di Teman Ngopi Series. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian video ini. Semoga kedepannya aku masih bisa dan selalu bisa memberikan konten yang bermanfaat buat kalian semua. So, hari ini aku mau bikin putri mandi. Ini kue tradisional yang aku suka banget karena ya biasa ada kelapa dan sebagainya yang bener-bener manis, gurih, semuanya ada di situ. Dan cara bikinnya gampang banget. Sebelumnya, seperti biasa, kita ngopi dulu. Stay fokus bikinnya. Oke, putri mandi ini nanti kita akan bikin 3 bagian. 3 bagian itu maksudnya pertama kita akan masak si untinya dulu. Kalau di beberapa tempat namanya bisa unti, bisa juga tenten, enten-ten. Kalau di Surabaya dulu aku bilangnya enten-ten. Itu untuk dalamannya yang akan kita masak pertama, karena dia butuh didinginkan sebentar. Terus kedua, kita akan bikin kulit si putri mandinya itu, bikinnya kayak ronde gitu loh, bulat-bulat gitu. Terus yang terakhir baru kita bikin santannya, saus santannya yang kental-kental gitu. Oke, langsung aja. Di sini ada kelapa parut, gula merah, daun pandan, dan air. Kita masak ya. Gula merah. Setelah itu kita kasih air sedikit supaya dia larut, cepat larut. Dan di sini ada daun pandan yang mini-mini. Ya, kita masukin aja. Kita biarin si gulanya meleleh. Kita masukkan garam supaya lebih gurih. Ini wanginya gula merah sama pandan tuh emang gak pernah salah sih, Bo. Enak banget. Ya, kalau udah kayak gini kita langsung masukin aja kelapa parutnya semua. Kita masak bersama, kecilkan apinya ya. Ditambah kelapa parut semakin yummy. Api boleh kita kecilkan. Di sini aku mau kasih sedikit lagi air ya, buat mematangkan si kelapanya. Biarkan setelah dikasih air, biarkan dia meresap. Ini kalian masak terus aja sampai airnya menyusut semua, tapi jangan sampai terlalu kering ya. Tetap harus lembab supaya nanti bisa dibentuk bulat-bulat gitu. Tapi jangan juga terlalu cair. Ini sudah mantap. Nah ini sekarang sudah meresap semua, nggak ada air yang berlebar-lebar gitu di pinggir-pinggirannya. Boleh kita matikan apinya ya. Nah jangan lupa karena ini kan bagian paling penting juga buat isiannya. Jadi kalian harus cek manisnya udah pas atau belum, asinnya udah pas atau belum. Oke, kita take out dulu si pannya. Kita biarkan si untinya ini, enten-entennya ini mendingin. Dan kita lanjut ke step berikutnya yaitu bikin kulitnya. Di sini liquidnya, santannya bakalan aku masak dulu. Sebetulnya nggak perlu sampai mendidih ya. Yang penting tuh liquid untuk nyampur ke tepungnya tuh anget gitu. Cuman karena kita butuh dia untuk dissolve si gulanya. Nggak apa-apa kita masak dulu aja sampai dia benar-benar 3/4 mendidih. Baru kita angkat gitu. Jadi tadi santan, gula, dan garam kita masukin. Untuk nambah aromatik juga boleh di kuah santannya ini kita tambah sedikit aja daun pandan. Nanti di campuran kulitnya itu nanti kita pakai pewarna juga ya, essence pandan juga. Tapi di sini kita kasih sedikit untuk si liquidnya pandan.
Kita aduk sampai gulanya larut dan hangat, bener-bener hangat. Terus kita ambil satu bowl untuk nyampurin si tepung-tepungnya. Nah, terus di sini tinggal kalian campurin aja bahan-bahan keringnya ya. Ada tepung ketan, tepung tapioka. Campurin aja jadi satu. Ini si santannya sudah hampir mendidih. Matikan apinya ya, jangan sampai mendidih banget. Aduk-aduk dulu. Terus kita mau buang si daun pandannya yang tadi kita cemplungin. Oke, ini si liquid santannya udah siap. Tinggal kita siramin ke campuran tepung tadi, pelan-pelan ya. Jadi ini pertama, karena sangat panas banget tadi liquidnya, kalian boleh pakai sendok dulu atau spatula, terserah. Kalau sudah mulai hangat kayak gini, boleh kalian ulunin pakai tangan. Masukin essence pandannya atau pewarna hijau, secukupnya aja. Jadi ini setelah kita ulunin pakai tangan, dia jadi sampai kayak gini ya. Kalau kita gulung-gulung smooth, nggak crack, nah boleh kita pindahin ke cutting board. Mau aku bagi-bagiin gitu supaya dia besarnya sama, nggak perlu ditimbang, caranya gampang. Tinggal kalian bagi dua. Kita roll sedikit. Kurang lebih segini ya. Oke, boleh kita, ini adonan yang sudah kita potong-potong tadi, kita bulatin dulu. Nih, jadi ntar kurang lebih jadinya segini kan, pas ya. Dari yang bulat kayak gini, kalian pipihkan. Yang tipis adalah di pinggiran ininya ya. Kalau di tengahnya make sure agak tebal karena kita nanti mau isi dan isian. Nah, aku di sini caranya kayak gini. Ini ada tangan. Ini ada tangan, emang tangan gue. Begini ya. Taruhnya ini jempol dan telunjuk kayak gini supaya dia ada bentuk shape ngelingkar kayak gitu. Boleh tekan-tekan ke dalam. Nah, ditekan, tekan. Jangan sampai pecah ya. Terus kita masukin isiannya. Bolong. Kenapa gue hari ini? Kita terusin ke adonan selanjutnya. Jadi dibulatin dulu, baru kalian bentuk, pipihin pinggir-pinggirnya, masukin isinya, tutup, terus taruh di atas daun pisang, kukus gitu. Gampang kan? Adonan ini resepnya lembut banget. Memang agak rapuh, tapi nanti setelah dikukus dia benar-benar kenyal gitu. Kalau misalnya dia terlalu kering, biasanya ntar agak keras, lama-lama jadi keras gitu loh. Oke, ini semua sudah ready, sudah kita bulet-buletin, sudah kita isi juga dengan isiannya. Sekarang waktunya kita kukus sekitar 15 menit ya, supaya matangnya merata. Ya. Ini alasnya aku pakein daun pisang. Pisang. Dan kita tutup ya. Kita tunggu 10-15 menit. Terus nextnya kita bikin
saus santannya. Biar ini kita masak dulu. Kita move ke santannya ya. Yuk kita sekarang bikin saus santannya. Apinya nggak usah dinyalain dulu, seperti biasa, karena kita pakai tepung beras sama tapioka ya, biar nggak ngumpul. Masukin semuanya, tepung-tepungannya, gula, dan garam. Paling penting. Terus daun pandan kita ikat, terus masukkan, ya. Ya. Nanti dulu, aduk dulu. Ingat ya, kalau tepung beras, tepung tapioka, apapun yang mau dimasak, kalau dia digabung sama liquid, aduk dulu sampai benar-benar dissolve tepungnya, baru nyalain apinya. Oke, ini udah campur rata, nyalakan apinya. Api sedang. Masukkan daun pandan. Sausnya bukan yang kayak watery gitu, encer gitu, tapi dia lebih kental. Jadi kayak ada slimy gitu. Ya ini mulai mengental. Aku ganti whisk ya yang lebih kecil biar gampang. Nih. Jadi kayak gini, wangi banget. Tunggu sampai dia blebeb-blebeb mendidih gitu, baru boleh kita matikan apinya ya. Oke, sudah 15 menit, sudah pasti matang. Nah, nah biasanya putri mandi itu kan dia ada warna-warni, terus ditaruh di daun pisang gitu. Sekarang biar lebih praktis, aku mau pakai aluminium foil gini, tray kecil-kecil. Jadi satu foil gini, satu putri mandi. Nanti kita siram atasnya pakai saus santannya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita siram dengan saus ininya, santan ya. Oke, putri mandi kita sudah selesai mandi. Ini dia, lucu-lucu kan nih. Biasanya juga ada yang dibungkus plastik gitu. Kalau ini kan jatuhnya sausnya banyak banget ya, boros saus. Tapi inilah yang enak. Cocok banget kan buat temen ngopi kan? Ya kan? Temen ngopi kita hari ini, putri mandi. Ya, bisa dilihat ya. Isinya full. Kenyal-kenyal pakai saus. Yuk mari kita cobain. Perpaduan dari apa tadi, unti, ten-tennya, saus santannya sama kulitnya yang kenyal, super duper enak. Kayaknya ini kalau dingin juga enak sih. Gampang kan cara buatnya? Cocok banget juga buat teman ngopi. Jangan lupa untuk bikin dan jangan lupa untuk mention aku. Ngopi sih bro.